Jadi katanya itu banyak orang takut klaimnya ditolak saat butuh bantuan. Sebenarnya kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan nasabah saat mendaftar sampai akhirnya klaim mereka nggak cair? Biasa sih pertama tentang benefit ya, benefit untuk biaya pengobatannya. Terus kedua diagnosa gitu, tergantung dari diagnosanya gitu. Biasa sih kalau misalkan memang kita ragu, biasa kita langsung telepon ke pihak asuransinya gitu, di cover atau tidak. Biasanya sih ada beberapa yang ditolak gitu, kayak seperti apa sih, diagnosa yang membuat diri dia itu bikin penyakit sendiri gitu. Cara asuransi mastiin kalau uang nasabah tuh bakal aman sampai puluhan tahun ke depan. Kalau untuk masalah amannya sih sebenarnya sih kita nggak ini ya, maksudnya bukan apa namanya, bukan anak kita buat ngejamin aman atau tidak gitu. Yang jelas sih bisa nggak kepake gitu. Kalau misalkan masalah aman enggaknya sih biasanya langsung ke pihak asuransinya, bukan dari kitanya gitu. Kita hanya mengklaim saat dia berobat. Jadi bukan kayak urusan yang di sini gitu ya? Bukan ya, tapi di pihak asuransinya biasanya. Kan pasti di situ kalau misalkan kita masukin nomor kartu ya, nomor kartu polis, bisa terdaftar di situ. Misalkan masih ada benefitnya, oh berarti masih bisa nih gitu. Jadi kalau nasabah jujur punya riwayat sakit di awal, apakah masih bisa daftar asuransi atau pasti ditolak? Yang pasti kita daftarkan dulu, terus masuk ke dokter yang mendiagnosa. Semisalnya tidak di cover oleh asuransi, biasanya kita konfirmasi ke pasiennya gitu. Kalau alasan paling umum yang bikin klaim nasabah ditolak perusahaan itu apa? Benefit. Biasanya kan asuransi itu per tahun, dia itu. Jadi jangka panjangnya hanya setahun, biasanya ya setahun. Kan kita juga nggak bisa mastiin dia sering sakit atau enggak. Kalau misalkan dia sering sakit, yang pasti dia habis gitu. Jadi nggak nyampe setahun dia udah habis limitnya gitu. Tapi kalau misalkan dia jarang sakit, ada kemungkinan setahun bisa mencakupi atau biasanya dijaminkan dahulu